Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Presiden mengomando pengawasan ketat karena rekam jejak koperasi di Indonesia buruk, yaitu selalu gagal dan dikorupsi pengurus. Di Orde Baru ada Koperasi Unit Desa alias KUD yang singkatannya justru diplesetkan menjadi Ketua Untung Duluan. Kata Presiden ini tidak boleh terjadi. Koperasi desa ditargetkan memutus rantai distribusi yang mempersulit petani desa. Sampai saat ini pemerintah sudah meresmikan 80.081 kelembagaan koperasi desa Merah Putih. 108 koperasi pun sudah mulai beroperasi. Agar bisa beroperasi penuh, Kopdes Merah Putih membutuhkan modal sekitar 400 triliun rupiah. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pemerintah menargetkan rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik bruto atau PDB hanya 1,1%. Sedangkan di masa Indonesia Emas, sumbangan koperasi diharapkan mampu mencapai 5%. Jadi ketua-ketua koperasi Merah Putih, kalau dipanggil itu untuk dapat laporan yang baik. Tapi saya yakin sekarang tidak ada. Koperasi Merah Putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget teknologi akan diawasi ketat. Ya, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi, ya. Jadi kata-kata ketua untung duluan sudah nggak berlaku lagi. Di peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan istilah serakahnomics. Presiden menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Serakahnomics bahkan dilakukan oleh vampir ekonomi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Rakyat kita masih banyak yang susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Presiden Prabowo Subianto di peluncuran Koperasi Desa Merah Putih bilang rekam jejak gerakan koperasi hampir selalu gagal karena korupsi. Kode apakah ini? Kompas Bisnis akan bertanya kepada Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mas. Oke Mas Media, kita sebelum ke mazhab barunya Pak Prabowo yang dibilang serakahnomics, kita pertanyaan pertama dulu terkait dengan ini kalau konsep bisnis dan juga mitigasi koperasi Desa Merah Putih ini sudah clear belum Mas? Terkait dengan bagaimana kemudian model bisnisnya, ada yang mengklaim juga modal ada 400 triliun, kita bisa dapat 2.000 triliun gitu. Iya, sebetulnya kalau dari segi konsep koperasi itu nggak ada yang salah ya. Tetapi memang salah satu kritikan yang paling penting untuk dijawab pemerintah adalah apakah koperasi dalam konteks pengembangan yang inovatif dan dikelola oleh anggota itu betul-betul terwujud di Koperasi Desa Merah Putih hari ini. Dan secara konsep saya kira masih banyak yang harus diperbaiki karena pembentukan Kopdes Merah Putih sangat-sangat top down.
untuk konsep-konsep yang lain termasuk pembiayaan, tata kelola, saya kira hari ini termasuk juga kepala-kepala desa itu juga masih menunggu arahan dari pemerintah. Dan Pak Budi Ari sudah bilang bahwa ini kebijakan pakai insting. Hmm. Jadi ini yang sebetulnya harus diperbaiki oleh pemerintah. Nggak bisa puluhan triliun nanti dana yang disalurkan untuk operasi Desa Merah Putih, tapi kebijakannya berbasis dengan insting. Ada banyak hal sebetulnya Mas yang perlu ditinjau ulang dari pembentukan Kopdes Merah Putih ini. Hari ini terbentuk 80.000 Kopdes, cuman kan cepat tidak selalu tepat. Mendirikan 80.000 koperasi dalam 3 bulan kan memang bisa aja. Toh faktanya juga pemerintah kan memaksa desa-desa itu membentuk koperasi. Kalau tidak membentuk Kopdes, maka dana desa nggak akan turun. Maka PR berikutnya adalah menjadikan 80.000 Kopdes ini menjadi Kopdes yang beneran aktif dan kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Hmm. Ini bagian paling pentingnya karena koperasi hari ini lebih dari 60.000 koperasi itu tidak aktif. Dan Hmm. masalah yang ada di Kopdes Merah Putih itu adalah bagaimana membuat koperasi yang inovatif dan kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Dan Oke. terus terang saya khawatir karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh koperasi-koperasi itu adalah pendampingan usaha termasuk juga penguatan sumber daya pengurus koperasinya. Hmm. Tapi kan ini masih jauh ke depan ya, dan saya lihat ada banyak pendekatan di awal pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini yang keliru, Hmm. top down, tidak partisipatif dengan model bisnis yang belum cukup kuat, begitu Mas. Oke, baik, Mas Media, kita juga kemarin dengar bersama-sama Pak Presiden mengakui gitu ya kalau rekam jejak koperasi di masa lalu itu selalu nggak baik gitu. Tadi kan dibilang KUD, ketuanya untung duluan gitu kan ya, dibilang selalu ada korupsi, korupsi dan korupsi. Nah, apakah kali ini dengan konsep baru kemudian disebutkan dengan ketegasan Pak Prabowo, ini akan jauh lebih baik dari koperasi yang kemarin? Logikanya sederhana ya, jika tidak ingin mengulang masa Orde Baru, jangan ulang skema koperasi Orde Baru. Nah, faktanya hari ini Kopdes Merah Putih dibentuk dengan skema yang sama seperti halnya di masa Orde Baru. KUD-KUD itu jadi sebelum tahun 98 ya, itu jadi alat distribusi proyek dan logistik termasuk logistik politik. Jadi bukan instrumen kemandirian ekonomi rakyat. Dan Kopdes Merah Putih arahnya menunjukkan gejala yang sama. Dibentuk atas perintah politik, dikontrol oleh negara dan hari ini dikontrol oleh beberapa kementerian ya. Jadi Hmm. semangat koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota itu belum betul-betul terwujud. Jadi kalau Pak Prabowo tidak ingin mengulang masa Orde Baru, ya tinggalkan model koperasi yang sifatnya top down dan bentuk koperasi yang tumbuh dari bawah berbasis komunitas dengan skema demokrasi ekonomi yang kuat begitu. Jadi Hmm. ini yang saya kira pemerintah harus mulai untuk melihat bagaimana dampak dari koperasi-koperasi ini bagi masyarakat ke depan. Oke. Karena serang dari riset yang kami lakukan, kami mewawancarai kepala desa, banyak kepala desa yang masih bingung dan 76% kepala desa itu menolak skema penggunaan dana desa sebagai penjamin untuk pinjaman koperasi dan juga menolak penggunaan dana desa untuk digunakan secara masif untuk pembentukan dan pelaksanaan Kopdes Merah Putih ini. Hmm. Oke, kemudian ini kan dari awal konsepnya memang dari atas ke bawah gitu ya, bukan berangkat dari kebutuhan masing-masing ataupun warga desanya sendiri. Kemudian tadi juga ada sebutkan berdasarkan riset ataupun studi yang Anda lakukan, 76% ini bahkan masih bingung gitu ya dan tidak setuju dana desa digunakan untuk membiayai koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kalau misalnya Pak Prabowo bilang pengawasannya akan nanti di kepala desa, bagaimana kemudian koperasi ini tidak korupsi lagi. Bisa kita pastikan kepala desa ini bisa menjalankan tugas tersebut? Ya, ini semua masyarakat akan melihat ya siapa kepala desa di desanya masing-masing. Dan persoalannya nggak semua kepala desa punya kapasitas. Terus yang kedua pasti akan ada konflik kepentingan. Hmm. Misalkan skema kredit dan penyaluran modal ya, itu ada skema segitiga rente antara dana desa, kemudian penyaluran pembiayaan via koperasi Desa Merah Putih dan jaminan kemudian pinjaman dari BUMN. Dan kalau pengawasannya tidak jelas ya,
Artinya kepala desa kemudian menyalurkan ke pihak-pihak seperti pengurus koperasi, lalu macet gitu ya. Dan masyarakat harus tahu yang dirugikan adalah masyarakat desa itu sendiri karena yang jadi penjamin itu adalah dana desa. Hmm. Artinya masih banyak sekali PR untuk tidak hanya mengawasi dana desa ya. Saya kira part itu juga harus diklarifikasi oleh pemerintah bahwa yang salah itu bukan kepala desa juga. Hmm. Kalau perlu dilihat kembali juklak juknisnya dan itu kan yang bikin adalah kementerian masing-masing ya. Ada beberapa kementerian yang terlibat dan itu yang harus dilihat apakah juklak juknisnya mendorong pembentukan koperasi desa yang memungkinkan bisa diawasi dengan baik. Jadi sebelum kemudian bisa menyalahkan kepala desa, lihat dulu aturannya apakah betul-betul sudah inklusif begitu, Mas. Oke, kemudian pengawasan yang seharusnya dilakukan nanti ketika memang sudah berjalan semuanya seperti apa, Mas Medi? Apakah sesimpel tadi katanya kita sudah zaman digital, semua udah punya gadget, bisa ngelaporin, semuanya sistem bisa dilihat secara online. Apakah sesederhana itu? Sekarang bagian yang paling rumit adalah Bank Himbara. Bank Himbara kalau seandainya tidak hati-hati, sahamnya juga sudah turun kemarin Hmm. pada saat peluncuran, itu kredit gagalnya, kredit macetnya bisa sangat banyak sekali. Jadi part pertama ada di Bank Himbara untuk betul-betul harus hati-hati menyalurkan. Tapi Bank Himbara kan juga terjebak pada permintaan politik ya bahwa dana ini harus disalurkan sesegera mungkin ke koperasi desa. Nah, disinilah masalahnya Mas nanti. Jadi dananya dipaksa untuk disalurkan, sementara koperasi desa Merah Putih baru berdiri, pengurusnya baru terbentuk, bisnis modelnya belum jelas, sehingga ujung-ujungnya nanti adalah gagal bayar. Dan kalau terjadi gagal bayar, itu sudah tidak bisa diawasi lagi. Yang harus dilihat adalah seberapa banyak kerugian dana desa dan seberapa banyak kerugian negara. Ini yang tidak kita inginkan, Mas. Dan oke, sistem mitigasi secara digital mungkin bisa dilakukan. Hmm. Tapi kan nggak sesederhana itu. Ada 80.000 desa dan itu harus dibangun dengan cepat sistem pengawasannya. Dan nggak bisa sifatnya top down. Selama ini pengawasan yang sifatnya top down itu gagal. Jadi pengawasan ya harus di level lokal. Itu kenapa Koperasi Desa Merah Putih ini banyak dikritik karena sangat top down. Artinya skema pengawasan berdasarkan pengawasan anggota itu sangat minim. Oke. Bahkan Mas, sebetulnya dari data-data yang kita kumpulkan di lapangan, masyarakat itu taunya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini adalah programnya Pak Prabowo. Hmm. Implikasi negatifnya adalah karena programnya Pak Prabowo, kalau nanti koperasi simpan pinjam, kemungkinan besar masyarakat nggak akan mau bayar untuk bayar kembali ya pinjamannya. Ini Oke, bukan karena pernyataan saya, dibilang ini tapi sudah punya pernyataan dari pemerintah, kalau kita gagal bayar ya udah nanti pemerintah juga yang akan nambelin gitu ya, Mas Media ya. betul sekali. Kemudian, Ini pernyataan kepala desa ya, bukan pernyataan saya. oke, baik. Kepala desa itu takut untuk bicara. Iya, itu pernyataan dari kepala desa dari riset ataupun studi yang Anda lakukan. Kemudian ada yang bilang ini kontribusi koperasi terhadap PDB hanya diproyeksinya 1,1%. Kemudian apakah memang koperasi ini bisa berdampak signifikan pada ekonomi kita? Jangan dijawab dulu, Mas Media. Kita akan kembali dalam Kompas Bisnis usai jeda berikut. Anda kembali di Kompas Bisnis, Saudara, dan masih bersama kami juga bergabung Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyos. Mas Media, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda sempat singgung gitu ya, harga saham dari Bank Himbara, khususnya kalau kemarin kita pantau bersama-sama, ini ada BBTN, BMRI, BBNI, BBRI yang meluncur gitu ya, atau meluncur ke bawah gitu, tergelincir gara-gara di hari peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Anda melihatnya ini memang pelaku pasar modal ini juga sudah mulai pada resah, kemudian impact-nya seperti apa ke depannya, Mas Media? Ya, yang pasti itu bisa menjadi sinyal awal bagi pengambil kebijakan bahwa kebijakan yang tidak investor friendly itu akan dipersepsikan negatif oleh market. Pengambil kebijakan harus peka juga terhadap sentimen negatif dari market. Dan kalau kita lihat Koperasi Desa Merah Putih, peluncurannya sangat top down, ada 80.000 koperasi, tapi tanpa roadmap bisnis yang kredibel, kemudian meminta bank BUMN untuk mendanai,
yang kemungkinan besar mereka juga akan kesulitan untuk melakukan proses appraisal yang ketat, itu sama saja dengan menjadikan Bank BUMN menjadi ATM politik yang populis, Hmm, jadi bukan lagi sebagai lembaga intermediasi yang sehat. Dan akhirnya kemudian kan terjadi moral hazard yang ditakutkan oleh banyak investor, sehingga risiko non-performing loan-nya akan naik. hmm, Dan ketika risiko-risiko ini naik, kemudian juga pasti investor akan mikir bahwa bank-bank ini berada dalam posisi posisi yang tidak menguntungkan. hmm. Jadi ini harusnya menjadi sinyal untuk pemerintah agar Koperasi Desa Merah Putih ini juga ditinjau kembali proses pelaksanaannya dengan mitigasi risiko yang kuat. Dan lagi-lagi juga jangan mengorbankan Bank Himbara. Percuma saudara-saudara kita pegawai Bank Himbara itu pontang-panting siang dan malam membangun Bank Himbara, tapi kemudian banyak dana kur, kredit mikro yang kemudian harus macet semata-mata untuk memenuhi ambisi penyaluran dana Kopdes ini yang tidak melewati asesmen yang kuat. Jadi Oke. ini lagi-lagi pengingat ya bagi pemerintah untuk lebih hati-hati, dan saya kira kawan-kawan Bapak Ibu di Bank Himbara harus berteriak lebih keras Hmm. untuk tidak terjadi. Oke, kekhawatiran publik terutama pelaku pasar modal nih terkait dengan Bank Himbara yang jadi bempernya Kopdes Merah Putih perlu kita cermati juga ya Mas Media ya. Kemudian tadi pertanyaan saya sebelum jeda terkait dengan kontribusi koperasi terhadap PDB tahun ini kan diproyeksi 1,1%. Bahkan kalau nanti di Indonesia Emas 2045 gitu ya, itu hanya 5% nih Mas Media. Bisa nggak kita simpulkan bahwa adanya koperasi ini sebenarnya tidak signifikan buat perekonomian kita? Iya, sesederhana kalau tidak ingin ekonomi buruk, jangan bikin masalah baru. Dan saya melihat Kopdes Merah Putih ini berpotensi menimbulkan masalah yang baru. Jadi estimasi yang dilakukan oleh Selios itu diperkirakan risiko gagal bayarnya itu mencapai 85 triliun selama 6 tahun masa pinjaman. Dan ini membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab. Jadi ada kehilangan opportunity cost juga ya yang ditanggung oleh sektor perbankan, dan itu jumlahnya mencapai 76 triliun. Dan sedikit banyaknya ini pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dana berputar jatuh kepada rente underground ekonomi dan kemudian tidak bermanfaat untuk masyarakat di bawah begitu ya. Jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi tetap harus dikejar, tetapi jangan sampai justru malah program-program ambisius ini membuat negara kehilangan kapasitas fiskal untuk membangun masyarakat. Dana desa itu adalah instrumen fiskal yang paling kuat mencegah kemiskinan. Dan kalau itu kemudian dijaminkan untuk Kopdes dan kemudian gagal bayar, desa akan rugi banyak hal, banyak uang, dan tidak berdampak signifikan bagi pembangunan ekonomi di desa. Dan satu Oke. lagi, ini juga kemungkinan bisa terjadi trade-off untuk dana bantuan sosial, Mas. Karena bantuan sosial kita secara persentase terhadap GDP sudah berkurang. Hmm. Kopdes Merah Putih memakan dana yang juga sangat tidak sedikit. Oke. Begitu, Oke, Mas. baik, baik Mas Media. Kemudian sekarang kita sentuh terkait dengan istilah baru yang disebut oleh Pak Prabowo, serakah nomics gitu ya. Dibilang tidak boleh ada vampir ekonomi. Ini kemudian sebenarnya kode untuk siapa sih Mas Media? Apakah khusus buat pengusaha ataupun orang-orang yang tergabung ataupun terlibat dalam proses penggilingan beras misalnya? Karena kita tahu yang kemarin terjadi ini adalah terkait dengan beras oplosan. Seperti apa Mas Media melihatnya? Karena kalau beras oplosan ya, pemainnya justru pemain-pemain besar. Jadi bukan usaha penggilingan padi yang ada di desa-desa. Ini swasta-swasta yang kuat, yang sebetulnya punya koneksi dengan elit, yang sebagian juga ada di pemerintah. Hmm. Jadi ada pepatah Melayu itu, Mas, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Hmm. Ingin menyindir orang lain, sebetulnya yang serakah itu jangan-jangan adalah mereka yang punya power yang saat ini ada di kekuasaan. Karena pengusaha kecil itu nggak mungkin serakah karena nggak punya koneksi, apalagi masyarakat nggak mungkin serakah. Jadi yang paling mungkin serakah itu adalah penguasa itu sendiri. Dan dalam konteks koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya di banyak negara
koperasi itu adalah swasta, bahkan prinsipnya memang swasta. Tapi ini kan diambil alih oleh negara sebagai program strategis nasional, dan ini kemudian juga akhirnya menghisap juga sangat besar sumber daya yang ada di desa, yang sebetulnya kemudian ini menyandra banyak entitas ekonomi termasuk juga pelaku koperasi yang saat ini sudah berdiri. Jadi menurut saya serakah nomik ini juga jangan digulirkan untuk kemudian melihat swasta-swasta yang yang buruk begitu ya. Sebetulnya swasta-swasta yang buruk juga yang paling tahu itu adalah pemerintah. Jadi tidak perlu dilempar ke masyarakat siapa swasta-swasta itu. Kalau memang banyak swasta yang melanggar, swasta besar ya, Hmm. ya ini saatnya pemerintah untuk me- ya mengantisipasi dan kemudian menyingkirkan mereka dari ekonomi kita. Tapi Oke. swasta yang kuat itu adalah swasta yang terafiliasi dengan kekuatan elit begitu, Mas. Nah, ini yang kemudian penting untuk dicermati ya Mas ya. Kemudian jangan sampai hanya menuding pihak, namun juga kemudian bagaimana tindak lanjutnya dan juga mungkin mawas diri gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait dengan kebijakan-kebijakannya, termasuk salah satunya Kopdarnas Merah Putih. Jangan sampai sekali lagi tadi ya bisa membebani fiskal kita, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga susah untuk naik kembali. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi.